Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat, berada dalam lingkungan megapolitan Jabodetabek dan menjadi kota besar keempat di Indonesia. Saat ini, Kota Bekasi berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri, juga menjadi penyangga ibu kota negara kita tercinta, Jakarta. Sebagai kawasan masyarakat urban, Bekasi banyak membangun perumahan-perumahan dan kota-kota mandiri, di antaranya Kota Harapan Indah. Kota Harapan Indah yang dikelilingi banyak perumahan dengan penduduk yang beraneka ragam budaya maupun agama. Para pengembang perumahan berusaha melengkapi fasilitas yang dibutuhkan konsumen dengan mudah mendapatkan izin. Namun untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan gereja sangatlah sulit. Pada waktu itu, berbekal satu tekad akan kerinduan berkumpul untuk bersama-sama merayakan Misa Ekaristi, mereka, keluarga-keluarga Katolik yang tinggal di Harapan Indah dan sekitarnya, membentuk kelompok. Maka pada tanggal 23 Juni 1996, dibentuklah Stasi Harapan Indah yang menginduk pada Paroki Kranji Santo Mikael. Saat itu, umat Stasi merayakan Misa Ekaristi setiap minggu, berpindah-pindah dari rumah umat yang satu ke rumah umat yang lain. Sempat menempati di Ruko Harapan Indah dan Ruko Taman Harapan Baru. Kemudian, sejak bulan Agustus 2007 hingga Desember 2009, sebulan 2 kali, Misa Ekaristi diadakan di Sport Club Harapan Indah. Meskipun merayakan misa di rumah-rumah dan sesekali di Sport Club, tim panitia pembangunan gereja, Romo Paroki, dan seluruh umat Stasi dengan segala upaya berusaha terlibat menggalang dana untuk menyelesaikan pembangunan gereja. Di saat kita berusaha menyelesaikan pembangunan gereja, namun pada tanggal 17 Desember 2009, terjadi pengerusakan dan pembakaran di area gedung gereja oleh orang-orang tak dikenal. Dan tanggal 24 Desember 2009, merupakan momen bersejarah bagi umat Stasi Harapan Indah Santo Albertus karena dapat merayakan misa malam Natal untuk pertama kali di gedung gereja milik sendiri setelah bertahun-tahun merindukannya, walaupun dalam kondisi yang belum sempurna dan nyaman. Pertumbuhan umat Katolik Stasi Harapan Indah Santo Albertus sangatlah pesat. Berdasarkan data umat Stasi per 31 Juli 1968, ada 2 wilayah dan 13 lingkungan, dengan jumlah KK 579, yang terdiri dari 2.960 jiwa. Sedangkan data per tahun 2013 menjadi 10 wilayah dan 41 lingkungan, dengan jumlah KK 1.642, yang terdiri dari 6.122 jiwa. Sangatlah mungkin, cepat atau lambat, akan dimekarkan lagi wilayah yang ada saat ini, demi kelancaran pelayanan terhadap umat Stasi. Stasi Harapan Indah Santo Albertus sudah memiliki gedung gereja dan struktur kepengurusan Dewan Stasi yang lengkap, dengan semua seksi dan tata kelola pastoral yang semakin baik sesuai pedoman Keuskupan Agung Jakarta. Telah memiliki badan hukum pengurus gereja dan dana papa atau PGDP, dan secara tegas tata kelola di Stasi sudah sama dengan tata kelola di paroki. Namun masih terbatas pada pelayan pastoral yang terlibat dalam karya pastoral dalam berbagai bidang. Umat Paroki Kranji yang berjumlah kurang lebih 7.000 jiwa dan Stasi Harapan Indah berjumlah 6.122 jiwa dengan kemajemukan latar belakang status ekonomi dan pendidikan yang berbeda dan cakupan area yang begitu luas, dilayani oleh 2 orang imam, yaitu Romo Yosef Jagadawan SVD dan Romo Yonas Manuehunu SVD, merupakan tugas yang sangat berat. Saat ini Romo Naryo SVD tidak bisa berkarya dikarenakan sakit. Umat Stasi sangat mengharapkan pelayanan pastoral
dari seorang imam yang selalu ada di saat mereka membutuhkan. Untuk menjawab keinginan umat tersebut, stasi terlebih dahulu harus ditingkatkan menjadi paroki. Maka pada tanggal 19 Februari 2013, Romo Paroki, Dewan Paroki, dan Dewan Stasi melakukan pertemuan dengan Bapak Uskup Ignatius Suharyo RD di KAJ untuk membicarakan langkah-langkah persiapan stasi menjadi paroki. Adapun langkah yang harus ditempuh adalah penyusunan proposal, melampirkan hasil sosialisasi kepada Bapak Uskup, menunggu keputusan dari Bapak Uskup, dan keputusan terakhir pendirian atau pembubaran sebuah paroki adalah wewenang Uskup Diosesan setelah mendengarkan Dewan Imam. Menindaklanjuti pertemuan dengan Bapak Uskup, maka tanggal 29 April 2013, diadakanlah sosialisasi stasi menjadi paroki, dimulai dari lingkungan Arkadius I, dan berakhir pada tanggal 16 Juni 2013. Sosialisasi dilaksanakan di 10 wilayah, terdiri dari 41 lingkungan. Diadakan setiap Sabtu dan Minggu malam. Pertama setuju, kedua tidak setuju ya, untuk menjadi paroki, ketiga abstain. Bapak Uskup dari supaya Dewan Paroki dan Dewan Stasi menyaksikan langsung suara dari umat, ya. Jadi bukan tidak percaya, tapi yang Bapak Uskup yang menghendaki. Ya, entah lama atau cepat pasti stasi jadi paroki, tidak mungkin stasi terus. Kalau juga Bapak Uskup menyampaikan ada baiknya menjadi perhatian umat, yaitu gedung pastoral itu tadi, bukan gedung pastoral, tapi gedung pastoral. Ketika saya masih jadi PSM, kalau kita ke KAJ, nama kita nggak ada stasi ada terus. Saya kalau mau absen di mana? Saudara, oh nggak ada, di sini adanya paroki. Nah di situ yang saya merasa sedih banget. Kita sudah punya wakil adalah Dewan Stasi. Dewan Stasi adalah wakil dari umat. Dengan keputusan Dewan Stasi sebenarnya sudah cukup. Penting transparansi. Gak kecewa. Biar pelayanan untuk romonya bisa standby di gereja kita, sehingga kita kalau ada apa-apa bisa langsung ditangani. Supaya menjadi umat yang lebih dewasa. Mempunyai seorang gembala yang sungguh-sungguh melayani kita. Pada saat ini memang kita masih dilayani oleh para pastor dari paroki, tetapi untuk pastoralnya sendiri itu sangat sulit kami dapatkan sebagai umat. Tanda tangan harus ke Kancing jauh-jauh. Di sini kan kita dekat, jadi lebih enak, segala sesuatunya udah lebih cepat. Romo dan kami di sini juga banyak umat, jadi itu kenapa kami rindu menjadi satu paroki. Setuju, sah. Setuju, Setuju, sah. setuju banget. Saya sih berharap dengan adanya berubah jadi paroki, pelayanannya itu semakin meningkat. Mengikuti jalannya proses ini, saya mengaturkan banyak terima kasih. Karena ini harus kita laporkan. Karena kalau Bapak Uskup mendengar bahwa ada sesuatu yang tidak beres, nanti kita juga akan ditegur lagi. Jadi pokoknya kesimpulan saya secara pribadi, bagus sekali jalan acara ini. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi itu merupakan masukan yang sangat berguna. Memang ditanyakan, dipersoalkan, tapi itu sebenarnya nilai di balik ini. Di tenda samping pos satpam halaman gereja inilah, tim sosialisasi membagi tugas di lingkungan mana mereka akan bertugas, yang dibagi menjadi 2 atau 3 tim, lalu berkumpul kembali untuk mendiskusikan hasil sosialisasi, baru kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing. Tim sosialisasi terdiri dari Dewan Paroki, Dewan Stasi,
dan didampingi koordinator bidang, dan sesekali hadir pula Romo Paroki. Seluruh kegiatan sosialisasi didokumentasikan oleh Sikomsos, khususnya Alto Club. Semua yang kita dapat dan nikmati saat ini tidak terlepas atas perjuangan para pengurus dan para romo sebelumnya. Semoga dengan semangat kebersamaan umat atas bimbingan Romo Paroki, melalui perwakilannya, yaitu Dewan Paroki dan Dewan Stasi, maka dambaan segenap umat memiliki pastor yang menetap dan ditingkatkannya stasi menjadi paroki segera terwujud.